Cerita ini gue dapat dari pendengar kita yang ngirim ke email kita di scarepix.indo@gmail.com. Oke. Tapi yang ngirim cerita ini, dia minta identitasnya tuh disamarin banget, Bi, Nat. Jadi nama yang gue sebut ini udah nama samaran ya. Oke. Kejadiannya terjadi tahun 2000, yang ngalamin namanya Dinda. Waktu pas Dinda tuh masih kecil, masih SD lah. Dan ini FYI, Dinda tuh bukan anak indigo ya. Dia tinggal di Jakarta Pusat, deket mall. Dan kejadiannya itu pas Dinda tuh baru selesai sholat Isya. Oke. Waktu itu Dinda tuh cuma berdua doang sama mamanya karena papa itu lagi pergi keluar kota. Jadi biar lo kebayang layout rumahnya ya. Pas masuk ke rumah Dinda, baru masuk itu tuh lo langsung ketemu sama ruang tamu dan TV. Nah, kan ada sofa berarti kan tuh yang madep ke ruang TV. Di belakang sofa itu tuh kamar-kamar, ada kamar Dinda dan kamar orang tuanya. Nah, ini kejadiannya. Waktu pas jam 8 malam, Dinda itu lagi nonton dan mamanya lagi masak di dapur. Dapurnya tuh di belakang, bagian belakang rumahnya. Pas lagi nonton, mamanya tuh bilang lah, dia tuh mau keluar sebentar buat beli sesuatu. Nah, Dinda tuh iya aja karena dia udah biasa di rumah sendiri. Terus papanya tuh kan jarang di rumah, jadi hal itu tuh biasa buat Dinda lah. Di rumah sendirian ditinggal sama mama papanya sebentar gitu. Oke. Mamanya pergi dengan posisi ngunci pintu rumah dari luar. Ya pertama kan Dinda masih kecil ya. Takutnya gimana-gimana gitu, kenapa-napa kan. Jadi biar nggak ada sembarangan orang masuk, makanya tuh Dinda dikunci dari luar. Udah tuh pas mamanya pergi, Dinda duduklah di ruang TV sambil nonton. Nggak lama Dinda lagi nonton TV, dia tuh dengar kayak ada samar-samar dari belakang dia tuh ada suara kayak tolong, tolong gitu. Nah, Dinda yang dengar itu langsung matiin TV buat mastiin kayak itu suara dari mana asalnya. Pas Dinda matiin TV-nya, suara tolong-tolong itu nggak ada. Dinda mikir kayak, oh mungkin tuh suara dari TV. Karena kan pas TV-nya hidup, ada suara tolong. Pas TV dimatiin sama Dinda, suaranya hilang kan. Akhirnya Dinda hidupin lagi tuh TV-nya, nonton lah dia. Pas Dinda lagi nyalain TV, suara minta tolong tuh ada lagi. Tolong, tolong gitu. Tapi masih nggak jelas nih arah suaranya dari mana, sumber suaranya. Oke. Pas Dinda kerasin suara TV-nya, ternyata suara minta tolong itu tuh makin jelas, makin keras gitu. Dia sadar ternyata sumber suara tolong-tolong itu tuh berasal dari belakang kiri Dinda. Dan belakang kiri Dinda itu kamarnya dia. Pas Dinda nengok ke kiri, dia cuma ngeliat kayak pintu kamar dia ketutup. Dinda nengok ke depan lagi, tiba-tiba dia denger tuh ada kayak suara barang jatuh dari kamarnya. Langsung lah kan dia lari ke kamarnya buat kayak ngecek tuh apa yang jatuh. Pas dia buka pintu kamarnya, box-box mainannya tuh jatuh dan mainannya tuh berantakan di lantai semua. Diberesin lah tuh sama Dinda mainannya semua. Nah udah beresin, Dinda tuh mau keluar lagi buat nonton lagi tuh sambil nunggu nyokapnya. Pas banget nih dia keluar pintu kamarnya, tiba-tiba ada suara dari belakang Dinda yang bilang kayak, kamu gak mau main sama aku ya? Kok mainannya diberesin? Nah dia dengar suara cewek itu kayak suara perempuan dan serak-serak gitu Nat. Nengoklah Dinda ke belakang kan, buat ngecek tuh siapa. Pas dia nengok, ternyata dia tuh ngeliat ada sosok cewek, perempuan gitu, lumayan dewasa lah. Mukanya pucat, pakai baju kebaya zaman dulu, dan Dinda tuh ngeliat leher perempuan itu tuh kayak ada bekas luka biru, kayak diikat sesuatu gitu lebih Nat. Ngeliat gitu Dinda kaget, dia langsung kayak duduk ngeringkuk sambil nutupin mukanya di antara kaki, kebayang nggak? Kayak anak kecil gitu. Ngeringkuk gitu loh. Nah, kayak belum ada semenit Dinda tuh ngeringkuk sambil nangis, tiba-tiba dia dengar kayak suasana di sekitar dia tuh rame banget kayak banyak orang. Nah, Dinda tuh coba ngangkat kepala dari posisi ngeringkuk itu, tapi tuh dia nggak berani nengok ke depan karena dia takut sosok itu masih ada depan dia kan. Dia jadi madep ke kanan tuh. Nah, kalau dia madep kanan, dia tuh ngelihat pintu rumahnya dia, pintu rumah luar gitu. Pas Dinda nengok ke arah pintu rumahnya dia ke kanan, ternyata pintu rumahnya tuh udah kebuka Nat. Terus Dinda lihat di luar rumahnya tuh rame banget orang lalu lalang, tapi anehnya yang Dinda lihat itu orang-orang itu pakai baju tradisional semua. Baju kebaya, baju zaman dulu. Ini padahal kondisinya tuh rumahnya Dinda masih dikunci dari luar kan? Betul. Shit. Nah, tapi yang lebih ngerinya lagi nih, Dinda ngelihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah dia, kakinya tuh nggak ada nyentuh tanah, jadi pada melayang semua. Oh shit.